hari ini mau punya cerita, pengen membagikan ide bisnis dari rumah yang mantep banget dan pastinya bisa mendatangkan banyak untung. Pengen tahu hari ini kita akan share ide bisnis apa? Langsung simak videonya. Oke, bahan pertama ada tempe. Saya beli nih 3.000 ya teman-teman, langsung aja kita potong-potong. Oke, selanjutnya kita goreng hingga kering kecoklatan ya teman-teman. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita iris-iris, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu yang udah diiris-iris tadi ya teman-teman. Tumis hingga harum. Jangan lupa tambahkan lengkuas yang udah digeprek. Oke, selanjutnya kita masukkan ada garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu bubuk 1/4 sendok teh, dan merica bubuk secukupnya aja. Aduk-aduk hingga merata. Lalu kita tambahkan air secukupnya agar bumbunya itu bisa meresap ya. Kita tambahkan kecap manis sekitar 3 sendok makan. Lalu aduk-aduk dan masak hingga bumbu meresap. Oke, setelah matang kita sisihkan dulu ya. Dan kita akan beralih ke menu kedua. Ini ada mie, ini sebungkus harganya 10.000, isinya 30 keping ya teman-teman. Jadi mantapnya itu 1 keping harganya cuma Rp300. Kita rebus air hingga mendidih, kemudian kita ambil sekitar 5 keping. Lalu kita rebus hingga empuk. Sebentar aja ya rebusnya biar dia nggak lonyot atau terlalu lembek. Langsung kita tiriskan. Selanjutnya kita siapkan bawang merah, bawang putih, ini garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan merica bubuk ya. Garamnya 1 sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, sama ya. Kaldu bubuk 1/4 sendok teh, dan merica bubuknya secukupnya aja. Lalu kita ulek hingga halus. Oke, seperti ini. Langsung aja kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halus ya. Kita masukkan daun bawang 2 batang ya, ini udah diiris-iris. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya aja. Lalu kita masukkan sawi 1 ikat ya, ini udah dipotong-potong dan dicuci bersih. Aduk-aduk hingga layu dan empuk. Baru kemudian kita tambahkan mie yang udah kita rebus tadi ya. Kita aduk-aduk hingga merata. Baru kemudian kita tambahkan kecap manis sekitar 3 sendok makan. Kita aduk-aduk hingga merata dan matang sempurna.
seperti ini, kita boleh tambahkan taburan bawang goreng dan daun seledri yang udah diiris-iris ya. Oke, ini siap untuk disajikan. Kita sisihkan dulu dan kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ada 3 butir telur, langsung aja kita pecahkan ya. Selanjutnya kita boleh tambahkan garam dan merica bubuk atau garam aja, terserah. Langsung aja kita kocok hingga merata. Lalu kita panaskan minyak dan kita orak-arik telur yang udah dikocok tadi ya, diorak-arik. Hingga matang. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya dan sisihkan telurnya ya. Oke, siap. Dan ini menu yang ketiga, menu keempat ya. Kita akan bikin nasinya. Jadi kita menggunakan rice cooker yang kecil ya. Kita pakai dari Mito, ini kecil banget, muat cuman 1 liter. Pas kalau untuk anak-anak kos, untuk teman-teman yang keluarga kecil masih baru menikah gitu ya. Langsung aja cuci berasnya hingga bersih, baru kemudian kita masukkan ke dalam rice cooker. Ini tutupnya bisa dibuka, dilepas gitu ya. Jadi kalau biasanya tutupnya tuh masih nempel, ini tutupnya bisa dilepas. Lalu kita tambahkan daun pandan dan kita tambahkan air seruas jari ya teman-teman, seperti biasa segini di atas beras. Jadi nasi hasilnya akan pulen dan cantik. Oke, nutupnya kayak gini ya, dipasin lalu diputer pegangannya maksudnya. Langsung aja kita tekan. Ini udah kelihatan kan ada indikatornya. Nah, kita bisa pilih yang rice karena kita mau masak nasi putih. Nah, ini bisa dilihat, bisa untuk goreng, untuk sup, untuk mengukus, untuk merebus, dan kita pilih rice karena kita mau masak nasi putih. Ini 35 menit ya matangnya ya teman-teman. Kita tunggu aja sampai dia mateng. Atasnya transparan, jadi bisa dilihat ya kalau mau masak apa, misalnya mau bikin sup bisa dilihat dari atas. Oke, udah warm ya, itu petunjuknya lampunya ada kedip-kedip, artinya nasi udah mateng, jadi siap untuk disajikan. Langsung aja kita buka. Ups, ini dia hasilnya, nasinya pulen. Nasinya berbiji-biji maksudnya ya, pulen dan wangi banget. Oke, ini siap untuk disajikan. Selanjutnya kita dinginkan nasi dulu ya teman-teman. Ini bisa diangkat dan dibawa kemana aja, misalnya kalau lagi piknik. Oke, ini nasinya udah didinginkan dan semua lauk udah siap. Oke, hari ini kita akan bagikan resep nasi kerucut ala-ala onigiri gitu ya. Kita menggunakan plastik ukuran 12 x 24 ya. Seperti ini, kita belah bagian pinggirnya, lalu kita isikan semua lauk yang udah kita masak tadi ya. Pertama ada telur orak-arik,
secukupnya aja. Kemudian kita masukkan mie. Dan menu yang ketiga ada ora-arik tempe ya. Kita pinggirkan biar dia itu terlihat cantik ya dari luar, jadi nggak perlu banyak-banyak banget, cukup kita pasang di bagian pinggir-pinggirnya gitu. Lalu yang terakhir kita tambahkan nasi. Ini nasinya udah dingin ya teman-teman, udah kita dinginkan di luar. Masih ada sih sebagian di dalam magicom. Ini yang mau kita bungkusin aja. Nah, seperti ini. Untuk nasi boleh ditambah porsinya ya, sesuai selera aja. Lalu kita agak tekan-tekan gitu ya, biar bentuknya itu cantik. Selanjutnya kita tambahkan daun. Langsung kita bungkus aja ya. Oke, langsung dibungkus seperti ini. Kemudian boleh dilekatkan pakai itu ya, isolasi bening gitu ya, nggak apa-apa. Atau mau dilekatkan pakai ini, dimasukin ke dalam lipatannya juga nggak apa-apa ya, bebas. Dan ini dia hasilnya, onigiri atau nasi kerucut yang enak banget ala Mau Punya Cerita. Cantik banget bentuknya ya. Dan pastinya ini bikin lahap anak-anak. Bisa untuk bekal ke sekolah, untuk ide jualan yang pastinya dapat mendatangkan banyak untung ya teman-teman. Cara buatnya sangat gampang banget. Dan pastinya onigiri ini sangat mengenyangkan karena isinya lengkap ya. Ada nasi, ada lauknya, ada mie, ada ora-arik tempe. Mantep banget deh pokoknya. Oke, sangat mudah banget membuat ide bisnis kita hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita karena di sini kita akan bagikan resep jajanan, ide bisnis, ide jualan, dan informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Mau Punya Cerita. Dan jangan lupa kunjungi blog kreasi Mau Punya Cerita karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.